Tuh. Maka kemudian turun ke tabi'in pun begitu. Imam Abu Hanifah mengatakan sholat sunat tarawih 23. Masuk ke muridnya Imam Malik 23 juga. Masuk ke muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 23 juga. Masuk ke Imam Ahmad bin Hanbal 23 juga. Kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan tarawih itu harus lebih dari 23. Maka beliau menetapkan tarawih itu 39 rakaat. Oh, 39. Ya, bukan capek tadi katanya enggak. Ya, Imam Malik sendiri selebihnya dari 4 imam madhab itu mengatakan 23 rakaat. Ini ada ustaz belakangan ngaku orang salah. Atau orang salah dulu Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang salah. Imam Asy-Syafi'i itu orang salah. Imam Malik itu ulama salah. Kalau orang yang sekarang hidup di zaman terakhir belakangan ini ngaku kemudian orang salah, salah tempat hidupnya. Ya, hidupnya salah tempat. Kudunya bukan sekarang dia lahir. Kudunya 14 abad yang lalu dia hidup kudunya. Nah, maka pada jamaah hati-hati itu. Itu yang pertama tentang rokaatnya kenapa 23. 20 tarawih 3-nya jelas. Paham. Yang kedua, kenapa juga bacaannya itu aja? Emang Quran cuma itu doang, Al-Hakumut sampai An-Nas. Rokaat pertama pasti Al-Hakumut, rokaat kedua Wal Asri, rokaat ketiga Wailul. Sampai ada tulisannya kadang-kadang di masjid atau di musola tertentu. Begitu kita salam ke kanan ada Al-Hakumut. Karena mungkin imamnya masih ada yang gak hafal urutannya, takut suka lupa. Nah, pada jamaah, perintah sholat itu kalau berjamaah kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra'u ma tayassara minal Qur'an." Maka kalau kamu jadi imam, kata Rasulullah, bacalah bacaan yang ringan. Jangan yang berat-berat. Itu kan kacau ini, begitu ada misalnya, wah Ustaz Syukur datang. Ya, imamnya kebetulan Pak Haji Muharrar. Kalau untuk sholat tarawih, begitu untuk sholat isya, begitu sholat tarawih, waladhdallin amin, alif lam mim. Dzalikan kita mau apa ini dah. Gitu kan? Para jamaah sabar. Ya, kali aja 5 ayat ruku, ternyata terus 10 ayat kali terus. Waduh, rakaat pertama aja udah wah kacau ini. Rakaat kedua kirain mau baca juz amma, ternyata lanjut Al-Baqarah lagi. Ya kan? Selesai itu baca sholawat, lalu rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga maksudnya dan yang keempat, lanjut lagi Al-Baqarah lagi. Resek imam. Iya kan? Kalau mau sholatnya lama-lama silahkan. Ketika sholatnya sendirian. Mau sekali berdiri itu setengah juz, mangga 2 juz silahkan. Tapi kalau lagi rame-rame baca yang pendek. Maka kita baca tuh Al-Hakumut dari Anas, diajarin sama ulama. Makanya para jamaah seneng kan? Seneng. Al-Hakumut dari Anas. Begitu kan? Seneng. Itu kenapa bacanya dari Al-Hakumut sampai Anas. Lalu ngapain itu di sela-selanya itu ada zikir, ada sholawat, ngapain? Ini para jamaah, yang pertama itu di luar sholat. Di antara selingan sholat, daripada ngomong, ada suara sepi, ada yang ngomong, ada yang zikir. Yang ngomong ngapain kira-kira? Jangan-jangan melamun jorok. Iya kan? Tuh, penyakit. Maka kalau diajar la ilaha illallah la syarika lahu semangat enggak? Semangat, terarah enggak? Terarah, kompak enggak? Kompak, satu enggak? Satu. Tuh. Lalu dipisahkan setiap dapat sekian rakaat ada fadlan minallahi ta'ala wa ni'ma wa maghfiratan wa rahman. Iya kan? Itu dibaca itu maksudnya apa para jemaah? Kalau yang tadi la ilaha illallah wa la syarika lahu dan seterusnya itu zikir. Lalu kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam itu
Dilakukan kapan saja boleh, di mana saja boleh, asal jangan di tempat yang kotor sedang membuang yang kotor. Itu nggak boleh. Jangan coba-coba lagi ngadem di toilet selawat. Ya, jadi ini anak-anak kan lagi ngetren selawatan, Pak. Anak saya aja kalau di rumah lagi nyantai dia main komputer, selawatan mulutnya sambil selawatan, gak apa-apa. Tapi kalau lagi toilet selawatan gebrak gitu, woi, di toilet jangan selawatan, enggak bohong, enggak boleh. Jadi di mana saja boleh. Nah maka di musola boleh nggak selawatan? Di luar sholat boleh. Di antara sholat 2 sholat rakaat tarawih boleh, kapan saja boleh. Lalu apa itu ada ucapan fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah? Apa maksudnya? Itu doa, Pak. Itu doa. Kenapa tiba-tiba fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah? Maksudnya nas'alu fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Kita semua meminta fadlan, keutamaan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa ni'mah, kita juga minta kenikmatan, wa maghfiratan, kita minta ampunan, kemudian apa lagi? Wa rahmatan, dan minta rahmat kasih sayang Allah. Itu yang kita minta. Jadi fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah sama dengan sholatan sunnatan tarawih. Kenapa tiba-tiba sholatan? Sallu sholatan sunnatan tarawih. Nah begitu maksudnya, ada kalimat yang dibuang, takdirnya begitu. Maka ketika kita katakan fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, boleh nas'alu fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, atau is'alu fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Mintalah kalian daripada Allah apa? Fadlan, keutamaan, wa ni'matan, dan kenikmatan, wa maghfiratan, dan maghfirah, dan rahmat kasih sayang Allah. Minta doa itu. Jadi kalau orang yang tadi itu dan pengikutnya nanya, lu ngapain baca itu? Sini gua ajarin. Gitu ngomong. Sini dulu, gua ajarin dulu. Itu maksudnya doa. Ya, mana dalilnya? Lu nggak usah ngomong dalil, gua terangin aja dulu. Lu ngerti apa enggak? Ya udah, gua udah ngerti. Ya kalau mau nanya dalil, datang aja, gua nggak usah syukur begitu. Ngales. Daripada gua nggak tahu dalilnya apa ya? Udah ngales aja, kan begitu. Nah itu dasarnya. Lalu kenapa juga kita harus menyebut itu? Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus apa lagi? Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, gitu kan? Utsman bin Affan sampai Ali bin Abi Thalib. Ini landasannya apa? Pak, mungkin gak ulama kita mengajarkan sesuatu tanpa sebab? Gak mungkin. Ternyata ini ada sejarahnya. Dulu ketika masa-masa Islam pertama kali datang ke Indonesia, itu bukan cuma orang ahli sunnah yang berdakwah, ada orang Syiah yang dompleng. Makanya di antara wali 9 juga itu apakah semuanya ahli sunnah? Enggak, ada yang Syiah. Siapa? Syekh Siti Jenar. Kenapa disebutnya Syekh Siti Jenar? Kata ulama, Siti itu artinya lemah, Jenar itu artinya abang. Lemah abang, apa maksudnya tanah merah? Apa maksudnya tanah merah? Tanah yang terbasahi darah, tanah Karbala. Ini keyakinan orang Syiah. Maka kemudian ketika Syiah mulai mendompleng, ikut mendakwahi orang-orang supaya masuk agama Islam, tapi madhabnya Syiah. Lalu kemudian dia mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, sampai ada salah seorang petinggi, kalau dulu apalah namanya itu, pejabat saja, orang Boyolali, ya disebut namanya siapa dalam sejarah itu saya nggak hafal. Dia tuh punya 2 ekor anjing. Kalau dia kesel dia timpahin tuh anjing. Yang satu anjingnya namanya Abu Bakar, yang kedua anjingnya namanya Umar. Tuh begitu. Jadi saking dia sudah terpengaruh oleh ajaran Syiah. Maka kemudian ulama, kalau begitu harus dibentengi. Maka salah satu cara membentenginya adalah menyebut khalifah yang 4 itu berurutan. Nah maka dalam tarawih diselipkan juga tuh Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Orang Syiah kalau kita menyebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu udah gak mau dekat. Gak jadi dia mau masuk musola sini nih, mau dakwahin Syiah. Begitu dengar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, udah gak mau dekat. Jadi
tujuannya menyebut Amirul Mukminin di sela-sela tarawih itu adalah membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari serangan dan susupan dakwah orang-orang Syiah. Paham? Lo katanya itu dari Rasulnya juga gak ada. Kasih tahu kamu sini lo. Sini kalau masih mau tahu gue bilang. Sini. Lu sekarang baca Quran yang mana? Ini coba lihat. Ini ada di handphone. Coba lihat. Coba lu cari. Di masa Rasulullah ada nggak itu yang namanya Al-Quran dibukukan, dikumpulkan? Ada nggak di masa Rasulullah? Nggak ada. Lalu kemudian jangankan dibukukan ya para jamaah. Di zaman Rasulullah, di masa sahabat, Quran itu nggak punya titik, nggak punya harokat. Nggak ada. Nah maka kalau lu mau sesuai dengan sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi, lu cari Quran yang nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Baca lu, bintang-bintang lu baca. Ini ba apakah? Ini ta apakah? Kan yang beda titik. Ya, titik ada di masa ulama tabi'in, harokat ada di masa ulama tabi'in, di masa sahabat nggak ada. Bukankah itu juga bid'ah? Ya bid'ah, tapi bid'ah yang sifatnya wajib. Tak semua bid'ah dolalah. Oh itu kan katanya ada dorongan kebutuhan. Lah tadi ini juga ada dorongan, ada kebutuhan, ada latar belakangnya. Nah itu kenapa kemudian tarawih kita seperti yang kita lakukan sekarang. Maka insya Allah 23 rakaat yang kita lakukan itu yang paling sesuai dengan sunnah. Lalu zikir yang kita lakukan di salat-salatnya itu juga sesuai dengan sunnah. Sholawat yang kita lakukan juga ada dasarnya. Jadi imam tahu, oh ini baru rakaat kesekian, kan begitu. Baca suratnya ini, itu aja kadang lupa. 20 rakaat Pak, 20 rakaat. Kalau nggak percaya Bapak jadi imam itu cukup berat ya. Cuma sekali-kali jadi imam tarawih. Ya, ini kan rakaat kedua atau pertama. Tadi gua baca kulhu apa kan lupa. Imam gak ada lupa. Makmum suka lupa nggak? Suka Pak. Suka ada makmum kepedean. Imam kan jadi bingung. Ya, imam jadi bingung. Mau rakaat pertama, mau kedua ya imam bangun. Ini makmum ngelamun. Dia pikir ini kudu imam tahiyat. Begitu melihat imam bangun, dia bilang subhanallah. Imam karena di subhanallah wudu. Kata yang ingat subhanallah. Kata imam, gua berdiri subhanallah, gua duduk juga subhanallah. Subhanallah ini gimana? Makmumnya junior. Jam terbangnya belum tinggi. Bingung ini gimana? Lu yang benar yang mana sih gua nih? Batal nggak sholatnya? Batal karena imamnya ngomong. Karena supaya kayak gitu nggak terjadi tuh ada sholawat, ada Amirul Mukminin, bacaannya ketahuan runut dari Al-Qur'an sampai An-Nas. Segitu aja juga suka lupa, apalagi dibebasin bacaannya. Aku acak-acakan. Ya, nah para jamaah bisa dipahami kira-kira ya. Maka insya Allah apa yang kita lakukan insya Allah berdasar semuanya, ada dalilnya semuanya. Kalaupun ada yang bid'ah maksudnya perkara baru, tapi perkara barunya bisa bermakna sunnah, bahkan bisa bermakna wajib. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.